Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids 4 Torik, 4 Aba, 4 Khalid dan juga 4 Salman. Apa kabar semuanya? Masih ingat kan sama Miss Maya? Ya, Miss Maya adalah guru IPS, SBDP dan juga PKN. Jadi beberapa waktu ini teman-teman ada sering salah kasih alamat tugasnya. Bahasa Indonesia ke Miss Maya, bahasa Inggris bahkan pramuka pun ke Miss Maya. Oke ya. Oke. Sekarang kita sudah masuk tema 3 yang berjudul peduli terhadap makhluk hidup. Let's start. Ya, before we start our lesson, let's pray together ya kids. Bareng-bareng ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, semoga ilmu kita berkah hari ini. Oke, sebenarnya tebak-tebakan nih. Untuk yang menontonnya via YouTube, teman-teman langsung komen ya di YouTube. Dan untuk yang via Google Drive, ya teman-teman bisa jawab dalam hati karena nanti jawabannya akan Bismillah umumkan setelah pembelajaran. Oh enggak, kita Bismillah umumkan pekan depan ya. Oke. Tebak-tebakan adalah sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak perempuan. Setiap anak perempuan mempunyai 1 orang saudara laki-laki. Pertanyaannya, ingat ya, sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak perempuan. Setiap anak perempuan mempunyai 1 orang saudara laki-laki. Berapakah jumlah anak dalam keluarga tersebut semuanya? A 6, B 4, C 8. Silakan berpikir ya. Oke. Nanti komennya di YouTube-nya ya. Oke. Mengenal tanaman padi. Siapa yang nggak tahu padi? Seluruh orang Indonesia pasti tahu padi. Ya, padi adalah cikal bakalnya beras yang menjadi bahan pokok Indonesia, bahan makanan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia ya, karena sebagai bahan pokok. Oke, mengenal padi. Para petani sebelum menanam padi di sawah terlebih dahulu mengolah sawah agar tanahnya gembur. Setelah itu dialiri dengan air sampai semua tanah terendam. Bibit padi yang sudah tumbuh daun hijaunya kemudian dipindahkan ke sawah. Para petani terus merawat padi, mulai dari membersihkan rumput, mengairi, memupuk padi, dan memberi pestisida. Padi terus tumbuh dan mulai berbunga hingga membentuk gabah matang. Gabah disebut juga dengan bulir padi yang terbungkus dalam padi atau sekam. Ingat ya, gabah disebut juga dengan bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi atau sekam. Kalau ada pertanyaan, apa itu sekam? Sekam adalah kulit padi. Apa itu gabah? Gabah adalah apa? Bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi. Jadi padi yang belum dikupas ya, belum digiling. Nah, itu namanya gabah. Tahap pertumbuhan padi berlangsung sekitar 110 hari hingga 130 hari atau sekitar 3 sampai 4 bulan. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung, ditumbuk ya. Karena teknologi saat ini sudah berkembang, gabah dapat digiling di penggiling padi. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. 1. Petani mengolah tanah persawahan. Kemudian petani menanam padi itu di hari 1 sampai ke 7 hari ya. Di hari pertama 1 sampai 7 hari mengolah tanah persawahan. Kemudian tahap ketiga di waktu 3 sampai 4 bulan petani merawat padi. Jadi gini teman-teman ya, di tahap pertama itu kan tanahnya itu kan masih lapang, harus digemburkan dulu ya, dipacul, kemudian dibajak, diairi, kemudian baru ditanam padinya. Padi ini sebelumnya ditanam dulu di tempat lain ya benihnya. Ketika sudah hijau, sudah tumbuh padinya, baru ditanam di sawah ya, di pekan kedua ini. Kemudian di tahap ketiga itu petani merawat padi, waktunya 3 sampai 4 bulan itu kemudian petani memanen padi,
Waktunya 1 sampai 7 hari untuk memanen padi, ya. Kemudian padi tersebut dijemur, kemudian digiling ya di proses kelima, waktunya 1 sampai 7 hari juga. Nah, petani menjual beras waktunya bisa 1 hari ya, karena langsung datang tengkulak. Tengkulak adalah penyalur padi dari petani ke pasar-pasar. Kemudian ibu membeli beras dan masaknya kurang lebih 1 jam, dan kita memakannya paling ya 15 menit ya. Itulah proses dari padi. Panjang sekali waktunya, lihat. Kalau pertama 7 hari 1 pekan, yang kedua 1 pekan, yang ketiga lagi 3 sampai 4 bulan. Nah, itu membutuhkan waktu 110 sampai 130 hari ya teman-teman. Kira-kira ya 150 hari lah. Nah, lihat, setiap butir mengandung sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Setiap butir padi yang kita makan sebenarnya melalui proses yang sangat panjang. Mari kita belajar mengenal proses sebuah makanan agar kita lebih menghargai makanan dan lebih bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan kepada kita. Teman-teman lihat, di negara lain, di Afrika, di Suriah, di Palestina ya, banyak orang yang susah untuk makan. Karena apa? Karena perperangan mungkin, atau tanah kering, kemiskinan. Jadi sedemikian panjang proses untuk sebutir nasi. Untuk itulah sudah semestinya kita menghargai jasa petani dengan tidak menyia-nyiakan nasi dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Panjang banget prosesnya, makanya teman-teman suka dibilang nanti dapat nasinya nangis loh ya gitu ya, karena dalam Islam juga mubazir itu temannya setan. Oke. Sekarang lihat proses menanam padi yang ada di halaman 5. Ya, ini sudah dipersingkat. Hanya ada 5 bagian. Yang pertama, ini sudah mulai menggunakan petani majak sawah menggunakan kerbau ya untuk menggemburkan sawah. Kedua, memindahkan bibit padi yang sudah tumbuh dan hijau ke sawah tadi ya. Yang ketiga, petani merawat padi, mengairi dan memupuk atau mengusir hama. Yang keempat, setelah 110 sampai 130 hari maka padi siap dipanen. Dan yang kelima, menggiling padi dengan mesin penggiling untuk memisahkan gabah dengan padi. Ini adalah latihan di halaman 5 yang sudah kita kerjakan bareng-bareng ya. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti di formatif teman-teman sudah tahu keterangannya. Di gambar 1 tuh kira-kira diapain dulu? Tanahnya harus digemburkan dulu, diberikan udara, diberikan air yang cukup, baru ditanamkan bibit padinya. Kalau teman-teman pernah ya mengikuti outbound itu di Ciseeng, teman-teman pasti tahu prosesnya. Kita tidak menanamkan bibitnya langsung, tapi yang kita tanamkan adalah padi yang sudah tumbuh. Bibitnya sudah tumbuh menjadi padi kecil ya, yang sudah hijau, baru ditanam gitu ya. Kemudian diairi, dirawat, diberi pupuk dan dipanen setelah 110, ingat ya, dipanen setelah 110 sampai 130 hari. Kalau pertanyaan, kapan padi siap dipanen? Setelah 110 sampai 130 hari. Dan kemudian setelah itu tidak bisa langsung kita makan, harus digiling dulu, dipisahkan gabahnya. Tadi kan masih digabah, dipisahkan sekamnya. Sekam itu kulitnya ya. Jadi kan kalau padi itu ada kulitnya dulu. Nah, itu kulitnya dikupas dulu, digiling, baru yang diambil berasnya, baru menjadi beras. Luar biasa panjang sekali prosesnya. Nah ya, sampai situ paham. Nah, kita sekarang masuk ke bentang alam Indonesia. Jadi padi itu tidak bisa hidup di semua bentang alam Indonesia. Apa itu bentang alam Indonesia? Bentang alam itu adalah penampakan bumi. Coba teman-teman lihat, kalau teman-teman pergi ke puncak, kira-kira mobilnya menanjak atau menurun? Ya, menanjak, berarti jatuhnya dataran tinggi. Teman-teman lihat di sini ada gambar gunung. Nah, itu namanya ada dataran tinggi. Sedangkan di bawahnya itu yang hijau dataran rendah. Dia di bawah letaknya. Nah, padi lebih cocok di dataran rendah. Mengapa? Nanti kita bahas ya. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya berada di sekitar pesisir pantai. Penduduk dataran rendah sering memanfaatkan lahan dataran rendah untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Bahkan dataran rendah bisa dijadikan perkantoran ya.
Kalau yang terletak di kota bisa dijadikan pusat kota. Nah sekarang saya tanya, coba teman-teman bayangkan Jakarta kira-kira itu di dataran rendah, tinggi atau pantai? Jakarta Timur nih, kita tinggal nih di Bang Buaya, sekolah kita. Ada gunung nggak di situ? Nggak ada ya, berarti kita di dataran rendah. Oke, next. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Pada daerah dataran yang tinggi banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tempat rekreasi, objek wisata, tempat refreshing atau peristirahatan, dan usaha pertanian, juga perkebunan. Umumnya dataran tinggi memiliki udara yang sejuk. Nah, ingat ya, kalau tadi dataran rendah kuncinya adalah 200 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran tinggi 500 meter di atas permukaan laut. Lihat, ada gambar gunung yang jelas itu ya. Nah, teman-teman lihat, teman-teman kalau ke sana biasanya tempatnya dingin ya. Jadi teman-teman kalau di sana suka pakai jaket gitu ya. Nah, teman-teman berekreasi sana. Ada villa, hotel, kebun teh ya kan? Kebun stroberi, bener nggak? Coba ada nggak kira-kira di daerah Jakarta kebun stroberi, kebun teh? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa hidup. Jadi tanah yang ada di Indonesia ini, yang Allah ciptakan di dunia ini, itu tidak bisa ditanamkan oleh apapun jenis tumbuhan yang kita mau. Jadi mereka hidup tergantung dengan bentang alamnya. Teh, kopi ya itu lebih cocok di dataran tinggi. Makanya kalau teman-teman pergi ke daerah puncak, teman-teman lihat banyak sekali kebun teh, kebun stroberi, sayur-sayuran, tomat, seger-seger di sana. Tapi kalau dataran rendah, di daerah Kerawang misalnya, itu Jawa Barat, teman-teman masih akan menemukan padi ya, yang banyak banget di situ ya. Karena apa? Karena dataran rendah itu cocok untuk menanam padi, karena tempatnya panas ya, padi itu cocok di daerah yang panas. Oke, next. Pantai adalah daerah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai atau datar, tapi ada pula yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan petani untuk menepi setelah mencari ikan. Ada pula pantai yang digunakan untuk objek wisata. Nah, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Daratan, bukan dataran ya, daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai atau datar, ada pula yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan petani untuk menepi setelah mencari ikan. Ada pula pantai digunakan untuk objek wisata ya, kayak di daerah Jakarta Utara ya. Itu banyak ada pantainya, Tanjung Priok. Nah, itu bahkan laut-laut situ dijadikan untuk pelabuhan. Nah, kalau kayak pantai-pantai yang sering-sering kita datangi untuk berenang ya, kayak Ancol, itu kan pantainya untuk dimanfaatkan untuk objek wisata. Sedangkan daerah-daerah seperti daerah Muara Angke ya, itu untuk nelayan ya. Oke, next. Nah, halaman 12 latihan. Yuk kita jawab sama-sama ya. Nomor 1. Berapa lama proses pertumbuhan padi dari masa tanaman sampai panen? Tadi tahapan ketiga. Yuk jawab ya. 1, 2, 3. 7 hari? Yakin? Berapa? Ya, 110 sampai 130 hari. Good job. Yang kedua, apa yang dilakukan petani agar padi dapat tumbuh dengan baik? Tadi ada di pertama-tama tahapannya. Tadi yang digambar nomor 2 setelah dibajak itu apa? Ya, mengusir hama, apalagi? Memberi pupuk, merawatnya ya, mengairi. Oke, good job. Mengairi, memberi pupuk, dan juga mengusir hama. Yang ketiga,
Bagaimana caranya agar padi dapat berubah menjadi beras? Diapain tadi terakhir setelah dipanen? Ya, ditumbuk atau digiling. Ya, sekarang saya tata digiling. Karena ada mesinnya, mesin penggilingan. Ya, digiling, akhirnya terkupas lah ya kulitnya ya. Dari gabah tadi dikupas dulu, digiling ya. Nomor 4. Berapa lama proses menanak beras sampai jadi nasi? Kurang lebih tadi waktu ibu belanja tadi 1 jam. Good job, keren. Yang kelima, siap ya. Bagaimana sikapmu terhadap makanan yang kurang kamu sukai? Menghargai, memakan secukupnya, tidak dibuang-buang ya. Mendingan diberikan ke orang yang menyukainya, tetangga kita atau siapapun itu ya. Oke, gimana jawabannya? Siapa yang benar semua? Betul 5. Tepuk tangan. Say Allahu Akbar. Betul 4. Tepuk tangan lagi. Allahu Akbar. Yang betul 3. Ya, kurang konsentrasi nih. Yang betul 2, 1 pasti kurang konsentrasi. Pasti bisa, cuman tadi mungkin di awal kurang konsentrasi. Oke, next. Kita lihat ya. Ada 2 jenis tumbuhan yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia. 2 jenis tumbuhan itu adalah padi dan teh. Padi tumbuh daerah yang cukup curah hujan. Suhu yang baik untuk tumbuhan padi 23 derajat. Tinggi tempat tumbuh berkisar 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Adapun tumbuhan teh umumnya tumbuh di pegunungan dengan suhu berkisar 13 sampai 15 derajat dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Tumbuhan teh dapat tumbuh subur pada tanah yang mengandung banyak bahan organik yang biasanya terdapat pada lereng-lereng gunung. Nah, itulah mengapa kita banyak menemukan perkebunan teh di daerah puncak. Aduh, jadi pengen ke puncak, tapi tahan dulu ya, masih pandemi, masih PSBB. Dan lihat apa kata si Edo, tahukah kamu bahwa ada banyak jenis tanaman, setiap tanaman punya tempat yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang. Coba teman-teman jawab ya. 1, 2, 3 dengan lantang ya. Di pantai, tumbuhan apa yang biasanya teman-teman lihat? Ya, kelapa. Kelapa banyak banget ya. Dan itu airnya juga banyak dijual di daerah-daerah pantai. Oke, silahkan dibaca teks halaman 27 untuk menambah pemahaman anak-anak Miss Maya yang soleh dan soleha. Halaman 27 jangan lupa ya. Dan tugasnya adalah kerjakan halaman 7 dan kita akan bahas pekan depan. Jadi C, pekan depan ya. Pekan depan insya Allah via Zoom. Miss udah kangen banget sama teman-teman. Kalau bisa pakai seragam ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Udah kecil Miss seragamnya, ya udah nggak usah dipakai. Daripada teman-teman mubazir baju yang nggak dipakai pekan depan. Sebenarnya kangen sama teman-teman. Nah, teman-teman mengerjakannya di buku tulis ya. Jangan ada lagi yang memotonya mengirimkan ke Miss Maya, nggak usah. Karena pekan depan teman-teman cukup mengerjakannya. Kita benar-benar kita bahas via Zoom ya. Langsung kerjakan di halaman 7 di buku tulis. Tulisannya harus rapi. Sudah kelas 4, diusahakan menulis yang rapi. Karena dari Word yang akan Miss Maya berikan untuk yang mengerjakan. Oke? Are you ready? Nah, oke. Nah, sekarang untuk membantu teman-teman mengerjakan halaman 7, silakan menyaksikan video berikut ini. Nah, ini dia bentang alam yang pertama. Pertama, dataran rendah. Dataran rendah berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Udaranya cenderung hangat atau panas ya. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai perkantoran, pusat pemerintahan seperti ibu kota, kemudian sebagai industri, pabrik-pabrik, mal, dan lain-lain. Kemudian peternakan apa saja yang ada di dataran rendah, cocok hewan-hewannya dipelihara. Ada sapi, kambing, dan juga ayam. Cocok diternak di daerah dataran rendah. Kemudian dapat juga dimanfaatkan sebagai perumahan karena tempatnya yang strategis dan mudah untuk dibangun.
eh, perumahan di sekitarnya dataran rendah. Kemudian yang kedua, dataran tinggi. Berada atau letaknya itu di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya sejuk, tanahnya subur. Makanya di daerah dataran tinggi kita banyak menemukan perkebunan. Nah, contohnya adalah di daerah puncak Jawa Barat ya. Itu ditanami banyak banget kebun teh. Ya enggak sih teman-teman? Kemudian contoh lain adalah di daerah Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi dimanfaatkan untuk menanam kentang, wortel, dan lain-lain. Karena tadi tanahnya subur dan suhunya sejuk ya, bersuhu sejuk, berudara sejuk. Nah, kemudian dapat juga ditanami sebagai tanaman kopi dan juga tembakau. Cocok ya tanaman tersebut hidup di tempat dataran tinggi. Dan juga selain itu, dataran tinggi dapat juga dimanfaatkan untuk sarana peristirahatan. Makanya banyak villa, hotel-hotel. Kemudian wisata rekreasi juga banyak di dataran tinggi. Orang-orang dataran rendah biasanya mencari tempat yang dingin ke puncak untuk liburan. Mendapatkan udara yang segar, yang sejuk ya. Jadi yang ketiga adalah penampakan buminya adalah pantai. Pantai, ingat ya, adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Pantai itu dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama sebagai wisata ya, pusat wisata di situ. Nah, teman-teman lihat tuh. Nah, di pantai buat wisata, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk pelabuhan. Nah, seperti Tanjung Priok ya, untuk mengangkut orang atau barang, tempat berlabuhnya kapal laut. Seperti juga di Merak juga ada tuh ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk pelabuhan. Kemudian pantai juga dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk bermata pencarian atau bekerja sebagai nelayan, petani rumput laut maupun petani garam. Jadi petani tidak mesti di sawah atau di perkebunan, namun bisa juga di pantai, yaitu petani rumput laut dan petani garam. Ya, garamnya dikeringkan, ikan dikeringkan, dan rumput lautnya dibudidayakan. Nah, itu tadi 3 bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, sekian. Jangan lupa tugas saya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca doa penutup majelis bareng-bareng yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you teman-teman next week via Zoom ya.